Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salam sejahtera kepada semua sahabat Kang Darman di desa dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kang Darman akan berbagi perihal tentang kikir napas membangkitkan jiwa yang mati. Ya, karena hidup ini tak ubahnya bergantinya suasana hari, yaitu siang dan malam. Jiwa yang hidup itu bagaikan siang yang menyinari alam ini. Nah, sedangkan kehidupan ini lalu berganti-ganti, berubah-ubah, karena itu udah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita umpamakan jiwa yang mati itu bagaikan gelapnya malam, karena gelapnya itu jiwa itu tidak hidup, tidak menyadari. Nah, bagaimana agar jiwa ini hidup? Ya, kita harus selalu mengaktifasi dengan sebuah metode, yaitu metode zikir napas. Nah, karena kita ini hidup dinapaskan oleh Allah, maka jika jiwa kita untuk selalu aktif, yaitu membuahkan suatu kesadaran, yaitu kesadaran yang hakiki, yaitu sadar Allah, maka bangkitkanlah jiwa kita dengan berzikir napas selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sisi lain, tidak hanya berzikir napas agar jiwa itu benar-benar hidup, maka aplikasikan ke jasadiah kita, yaitu bergerak mengikuti kehendak Allah. Bagaimana caranya? Yaitu melihat kepada tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita sebagai amanah, agar amanah itu dijalankan dengan ikhlas, yaitu lurus karena Allah. Artinya menjalankan suatu perintah ataupun pekerjaan karena Allah, bukan karena hasilnya. Nah, ini dia. Kalau masih ada hal seperti itu ketika kita menjalankan suatu pekerjaan atau amanah karena hasil, berarti jiwa kita masih mati, jiwa kita belum bangkit, karena itu adalah wilayah jasad. Karena terlalu banyak pertimbangan akal pikiran. Tapi bila mana jiwanya sudah benar-benar hidup, dia akan selalu melihat perintah itu karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, maka dengan selalu istiqomah dalam mengamalkan zikir napas, insya Allah hidup kita akan terarah dan hidup kita akan dituntun oleh Allah dengan segala tanda-tandanya. Dan makna jiwa yang mati di sini yaitu ketika jasad kita tidak bergerak, jasad kita ini kayak malas untuk melakukan sesuatu, disitulah letak jiwa yang mati. Namun sebaliknya, jika jiwa kita ini hidup, berarti bergerak, jasad kita bergerak, melakukan aktivitas sesuai dengan tanda. Nah, contoh ketika kita melihat tumpukan sampah, itu jasad, mata itu jasad, berarti disitulah tanda bahwa tumpukan sampah itu tanda. Berarti ada perintah dari Allah, dengan kesadaran kita harus membuangnya dan membersihkannya. Itulah jiwanya karena hidup sehingga membuahkan suatu kesadaran dan terus sampai kepada kesadaran yang hakiki, yaitu sadar Allah. Maka sebenar-benar menyaksikan Allah itu adalah sadar, dan sadar itulah yang hidup itulah sadar.
tidak usah mencari yang lain-lainnya. Cukup kita sadar, berarti hidup. Jangan merasa hidup tapi tidak sadar. Sebenarnya secara hakikat itu mati, karena jiwanya tidak bangkit, sehingga jasadnya itu malas, tidak pernah bergerak melakukan perintah-perintah Allah yang diamanahkan kepada diri kita masing-masing. Nah, maka ketika kita selalu istiqomah dalam belajar mengamalkan zikir nafas yang diaktifasi dengan asma-Hu Allah, maka tergetarlah jiwa kita untuk selalu melaksanakan segala perintah Allah. Dan di sisi lain, jika kita lalai, jika kita malas, maka semua itu akan punah. Karena hidupnya selalu berharap tanpa mengerjakan. Itu yang fatal menurut saya dan menurut pengalaman saya, ya, seperti itu. Maka apapun yang terjadi, marilah kita sama-sama sadari bahwa itu adalah suatu ketentuan dari Allah dan kehendak dari Allah. Tugas kewajiban kita menghidupkan jiwa agar selalu beraktivitas menjalankan segala amanah yang Allah berikan kepada diri kita masing-masing, dan menjadi jasad yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar atau diri kita, keluarga kita. Maka disitulah wujud daripada jiwa yang hidup. Akan tetapi bisa sebaliknya, jika kita hanya mementingkan diri sendiri, mementingkan golongan sendiri, itu tandanya jiwa kita mati, karena terkubur oleh keindahan duniawi, terkubur karena kehendak diri, terkubur karena harapan-harapan. Disinilah pentingnya kita belajar zikir nafas sebagai pengikis hati yang gelap, sebagai pembangkit jiwa yang mati, sehingga semangat dalam menjalankan perintah Allah, karena jiwa yang sudah hidup sehingga sadar bahwa hidup itu sadar, bahwa sadar itu hidup. Maka mari kita sama-sama belajar membangkitkan jiwa atau menghidupkan jiwa kita untuk beraktivitas dalam melaksanakan segala amanah-amanah Allah dengan cara mengamalkan zikir nafas Hu Allah. Semoga apa yang pribadi sampaikan saat ini bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman Denesa dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.